Tinggalkan gedung MK untuk menuju ke kawasan Kertanegara untuk mengetahui perkembangan terkini cawapres pendamping Prabowo usai putusan MK. Kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Diana Valencia. Selamat sore Diana. Diana, sudah adakah keputusan siapa pendamping dari Prabowo sendiri pada hari ini? Ya, belum ada keputusan siapa pendamping alias yang menjadi bakal calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju yang akan bersama Prabowo Subianto maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Untuk mengetahui sebenarnya kondisi terkini, saya akan bergeser sedikit, kemudian foto jurnalis CNN Indonesia Indra Raharja akan memperlihatkan Anda ini kondisi terkini di rumah Prabowo Subianto di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan. Kalau Anda lihat memang ini situasinya cukup sepi ya, hanya beberapa orang yang berlalu lalang, tetapi kondisinya cukup berbeda sekitar 15 sampai dengan 20 menit lalu ketika para jajaran ataupun elit DPP Partai Gerindra ini keluar dari kediaman Prabowo Subianto. Tadi dalam pandangan mata saya dan juga tim lapangan, teman-teman media yang berkumpul di sini sejak tadi, bahwa memang pertemuan ini berlangsung sekitar pukul 2:30. Ada juru bicara Bapilu Partai Gerindra Budi Jiwandono, kemudian ada sejumlah wakil ketua umum Partai Gerindra, mulai dari Sugiono, Prasetyo Hadi, dan juga tadi ada sejumlah petinggi partai seperti Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Tadi saya sempat berbincang begitu ya dengan Habibur Rahman yang menyebutkan bahwa memang pertemuan pada hari ini tidak spesifik bicara cawapres, tetapi ini bicara soal kondisi ataupun isu terkini yang tengah berkembang. Salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi begitu. Tetapi kalau boleh dijelaskan juga bahwa memang sebelum pertemuan dengan elit Partai Gerindra didahului dengan pertemuan perwakilan ketua-ketua umum dari Koalisi Indonesia Maju. Tadi berdasarkan pantauan tim lapangan mulai dari 2:30 setelah Budi Jiwandono datang, ini ada perwakilan dari Partai Amanat Nasional, ada Edi Suparno, Sekretaris Jenderal dari PAN begitu ya, dan juga tadi ini ada mobil dengan plat RI 15 yang diduga memang ini dinaiki begitu oleh Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Kami masih mencoba mengonfirmasi sekiranya apa saja pembicaraan para perwakilan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, tetapi tentunya tadi diberikan petunjuk begitu ya, diberikan sedikit clue ataupun Easter egg oleh Habibur Rahman begitu ya, bahwa ada pembicaraan soal cawapres dan tadi juga disebutkan bahwa diharapkan pendamping Prabowo Subianto ini adalah yang muda dan juga gigih. Tentu memang dugaan kuatnya ini adalah putra pertama Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Dan kalau tadi Anda lihat begitu ya, tadi sudah diperlihatkan begitu oleh foto jurnalis CNN Indonesia Indra Raharja bahwa ini memang ada sejumlah karangan bunga yang bertuliskan selamat ulang tahun Prabowo Subianto yang ke-72, karena memang benar besok ini tepatnya ada perayaan ataupun syukuran begitu ya, ulang tahun Prabowo Subianto di sore hari di Kertanegara, dan nanti akan mengundang ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Jam pastinya belum tahu, tetapi yang pasti besok akan ada musyawarah dan juga dialog dan juga diskusi yang dilakukan begitu ya antara Prabowo Subianto dan juga sejumlah elit yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju untuk bisa mendiskusikan sekiranya menghitung hari untuk mendeklarasi siapa pendamping Prabowo Subianto. Tadi saya sempat bertanya begitu kepada Habibur Rahman perihal tim pemenangan nasional, karena tentu beberapa waktu lalu kalau kita kilas balik begitu ya, statement dari Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang menyebutkan bahwa memang kalau tahapan di Koalisi Indonesia Maju semuanya dibahas secara bersamaan begitu, mulai dari cawapres, kemudian tahap pendaftaran di KPU sampai dengan TPN ataupun tim pemenangan, ini terus dibahas. Ada 3 nama yang cukup menguat. Yang pertama ada Ruslan Ruslani, kemudian ada nama dari Bahlil Lahadalia begitu, kemudian juga ada nama Wahyu Sakti Trenggono. 3 nama ini yang santer akan menahkodai ataupun menjadi komandan tim pemenangan nasional dari Koalisi Indonesia Maju. Tetapi tadi jawaban Habibur Rahman, ia menyebut masih belum tahu dan masih belum didiskusikan dalam pertemuan tadi. Kembali ke studio. Terkait dengan tanggapan putusan MK, apakah memang sudah ada Easter egg ataupun di-spill terkait dengan kira-kira besok itu apakah memang hanya perayaan, kemudian juga hanya merupakan suatu bentuk diskusi atau sharing, karena kami mendengar memang besok akan dideklarasikan antara Prabowo dengan salah satu cawapres yang boleh jadi memang
terindikasi dari beberapa persyaratan tadi yang memang diperjuangkan di MK. Apakah Anda mendengar hal ini, Diana? Ya, benar sekali bahwa kalau kita kilas balik sedikit beberapa waktu lalu ketika para ketua umum Parpol Koalisi Indonesia Maju ini berkumpul di Kertanegara 4 begitu ya, memang disebutkan dalam kurun waktu yang hanya tinggal menghitung hari menuju pendaftaran capres dan juga cawapres, diskusi perihal siapa pendamping Prabowo Subianto akan intens dilakukan, baik itu pertemuan secara terbuka yang diberikan informasi kepada teman-teman media ataupun pertemuan-pertemuan tertutup yang bahkan mungkin teman-teman media juga tidak mengetahuinya begitu intens dilakukan. Tapi perihal besok sekiranya agendanya apa secara on the record, tentu ini yang dilakukan ataupun yang besok nantinya akan menjadi menu utama adalah perayaan ulang tahun Prabowo Subianto, dan tadi disebutkan juga ada rapat Dewan Pembina begitu, sehingga memang kita nantikan apakah besok akan ada elemen of surprise, tetapi berdasarkan informasi yang kami terima bahwa besok masih perihal syukuran ulang tahun Prabowo Subianto. Kembali ke studio. Baik, Diana Valencia, kita akan menunggu elemen of surprise besok pada tanggal 18 Oktober. Apakah memang tadi yang kita sebutkan dan kita diskusikan seperti Anda utarakan tadi bisa menjadi sebuah kenyataan ataupun ada spill lain yang menarik ya. Terima kasih untuk laporan langsung Anda.